Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlul Al-Hafiz. Saya dari kelompok 3 yang akan membahas tentang pengertian, fungsi, contoh, kedudukan, dan sejarah bahasa Indonesia. Pengertian bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga bagian dari bahasa Austronesia. Bahasa ini memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional. Fungsi 1. Fungsi komunikatif. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu dan masyarakat. Dengan menggunakan bahasa ini, masyarakat dapat saling bertukar pikiran, informasi, dan budaya. 2. Fungsi pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan. Hal ini penting untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan membangun pemahaman di kalangan generasi muda. 3. Fungsi sosial. Bahasa Indonesia berperan dalam memperkuat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Melalui bahasa, masyarakat saling memahami dan menjalani kerjasama. 4. Fungsi kebudayaan. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai media penyampaian budaya. Melalui bahasa ini, berbagai karya sastra, seni, dan tradisi budaya dapat dilestarikan dan disebarkan. 5. Fungsi administratif. Dalam konteks pemerintahan, bahasa Indonesia digunakan dalam dokumen resmi, hukum, dan kebijakan publik, sehingga menjamin keteraturan dan kejelasan dalam administrasi negara. Contohnya berikut adalah beberapa contoh penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks. 1. Percakapan sehari-hari. Situasi di pasar. Contoh, berapa harga sayur ini? Saya ingin membeli 2 kg beras. Berapa harga sayur ini? Saya ingin membeli 2 kg beras. 2. Teks naratif. Contoh, pada suatu hari di sebuah desa hidup seorang petani yang rajin. Ia selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. 3. Pengumuman resmi. Contohnya adalah diberitahukan kepada seluruh siswa bahwa ujian akhir akan dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024. 4. Deskripsi. Contoh, bunga mawar memiliki kelopak yang indah dan harum. Warnanya beragam, mulai dari merah, putih, hingga kuning. 5. Dialog. Contoh, A. Apa kamu sudah menyelesaikan tugas sekolah? B. Belum, saya masih mengerjakan yang matematika. 6. Slogan. Contohnya adalah cintai produk lokal untuk membangun ekonomi. Contoh. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks. Yang pertama adalah percakapan sehari-hari, yaitu situasinya di pasar. Contohnya, berapa harga sayur ini? Saya ingin membeli 2 kg beras. Berapa harga sayur ini? Dan saya ingin membeli 2 kg beras. Yang kedua ada teks naratif. Pada suatu hari, di sebuah desa, hiduplah seorang petani yang rajin. Ia selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga ada pengumuman resmi. Diberitahukan kepada seluruh siswa bahwa ujian akhir dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2024. Yang keempat ada deskripsi. Bunga mawar memiliki kelopak yang indah dan harum. Warnanya beragam, mulai dari merah, putih, hingga kuning. Yang kelima ada dialog. Contohnya ada A. Apa kamu sudah menyelesaikan tugas sekolah? B. Belum, saya masih mengerjakan yang matematika. Yang keenam adalah slogan. Cintailah produk lokal untuk membangun ekonomi bangsa. Yang ketujuh ada berita. Hari ini, pemerintah mengumumkan kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Yang kedelapan adalah puisi. Di bawah sinar bulan purnama terlihat indah sawah menghijau. Suara angin berbisik lembut. Yang kesembilan ada resensi buku. Buku Laut Bercerita karya Leila S. Chudori menggambarkan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan dan harapan. Yang ke-10 adalah tanya jawab. A. Siapa penulis novel ini? B. Penulisnya adalah Andrea Hirata. Contoh-contoh ini menunjukkan beragam cara penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulisan.
Kedudukan. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi di Indonesia. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa bahasa ini memiliki kedudukan utama dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa. Yang kedua adalah bahasa persatuan. Sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia mengatasi perbedaan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Penggunaannya menyatukan berbagai suku dan budaya yang berbeda di seluruh Nusantara. Yang ketiga adalah internasional. Bahasa Indonesia juga semakin dikenal di tingkat internasional. Banyak lembaga dan universitas di luar negeri yang mengajarkan bahasa ini sehingga meningkatkan citra Indonesia di dunia global. Yang keempat adalah pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia beradaptasi dengan pengaruh bahasa asing, terutama dalam teknologi dan komunikasi. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia dan berfungsi sebagai bahasa pemersatu di tengah keberagaman etnis dan budaya. Sejarah bahasa ini mencerminkan perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Asal-usul bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia yang termasuk dalam keluarga bahasa Austronesia yang berasal dari nenek moyang yang sama. Bahasa ini diperkirakan sekitar 4.000 tahun yang lalu di Taiwan dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara dan Pasifik. Yang kedua, pengaruh bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang merupakan dialek dari bahasa Austronesia berperan penting sebagai lingua franca pada dalam perdagangan di Kepulauan Indonesia. Selama abad ke-7 hingga ke-15, bahasa Melayu berkembang pesat dan menjadi bahasa komunikasi antar suku. Perkembangannya. 1. Pada masa kerajaan. Selama periode kerajaan Hindu dan Buddha, banyak teks dan prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan Melayu kuno yang mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Yang kedua, masuknya Islam. Pada abad ke-13, pengaruh Islam membawa perubahan dalam Melayu dengan munculnya kosakata Arab dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, kolonialisasi penjajah Belanda pada abad 16 hingga ke-20 membawa pengaruh bahasa Belanda. Meskipun Belanda memperkenalkan bahasa mereka, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai alat komunikasi di banyak wilayah. Pembentukan bahasa Indonesia. Yang pertama, Sumpah Pemuda pada tahun 1922. Pada Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia bersepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk menegaskan perannya sebagai identitas nasional. Yang kedua, Proklamasi Kemerdekaan 1945. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, bahasa Indonesia diakui secara resmi sebagai bahasa negara. Ini menandai langkah penting dalam standarisasi dan pengembangan bahasa. Yang ketiga, standarisasi bahasa pada tahun 1972. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUEBI telah ditetapkan untuk memfasilitasi penggunaan bahasa yang baku dan jelas. Bahasa Indonesia pada era modern. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Dalam era globalisasi, bahasa Indonesia terus berkembang, mengadopsi banyak kosakata dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk mengikuti perkembangan teknologi dan komunikasi. Yang kedua, peran dalam pendidikan dan media. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan media massa yang membantu dalam penyebaran informasi dan pengetahuan di seluruh masyarakat. Kesimpulannya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai alat komunikasi, pendidikan, dan budaya. Bahasa ini tidak hanya berperan dalam memperkuatkan identitas nasional, tetapi juga dalam memperluas jangkauan Indonesia di kancah global. Pemeliharaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga keberagaman dan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia adalah cerminan dari perjalanan panjang bangsa Indonesia, mulai dari pengaruh Austronesia hingga perannya sebagai bahasa pemersatu. Bahasa ini terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman, memainkan peran penting dalam identitas dan komunikasi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.